Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Vikon PCT Jabar Batch 6. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan memaparkan materi yaitu dengan judul metode belajar STEAM dengan bahan Launchpad di PAUD. STEAM adalah singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Bagaimana sains di pendidikan anak usia dini? Di pendidikan anak usia dini, sainsnya itu yaitu pertama mengenal tentang makhluk hidup, sains fisik, dan sains alam semesta. Sains makhluk hidup yaitu mempelajari atau mengenal jenis-jenis hewan, jenis tanaman, perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tanaman, habitat makhluk hidupnya seperti apa, makanannya apa, dan lingkar kehidupannya bagaimana. Kedua adalah sains fisik, yaitu anak-anak mengenal wujud fisik benda, baik itu bentuk, warna, ukuran, berat, temperatur, dan tekstur. Pergerakan bendanya, apakah berputar, menggelinding, bergeser, daya gerak, dan lain-lain. Terus, anak mempelajari tentang perubahan benda, apakah mencair, memadat, menguap. Yang ketiga adalah sains alam semesta. Anak mempelajari tentang benda-benda yang ada di alam semesta seperti matahari, bulan, bintang, angin, cahaya, hujan, tanah, pasir, pelangi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teknologi. Nah, teknologi adalah alat yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya. Anak mempelajari teknologi dengan cara menggunakan dan mengeksplorasi cara kerja alat-alat dan bahan tersebut. Engineering ini tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jika teknologi merupakan alat, maka engineering merupakan cara menggunakan alat tersebut. Art atau seni, yaitu pertama kemampuan membuat karya yang indah, dan yang kedua kemampuan mengapresiasi karya seni. Kemampuan membuat karya yang indah bisa dilihat dari cara menyanyi, menari, menggambar, atau membuat karya. Kemampuan mengapresiasi karya seni yaitu bisa dengan cara bertepuk tangan, berdiri karena suka, memberikan jempol, memberikan dukungan. Nah, selanjutnya adalah matematik. Matematik di PAUD ini berbeda ya dengan cara mengenalkan matematik di SD. Kalau di matematik di PAUD ini yaitu melalui pengelompokan, hubungan benda, pengukuran, pengurutan, pola, mengenal bentuk geometri, mengenal angka, mengenal bilangan, dan mengenal grafik. Manfaat eksplorasi matematika di pendidikan anak usia dini yaitu pertama, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Contohnya, pada saat anak sedang bermain balok, nah, anak disuruh untuk menghitung balok. Coba hitung balok yang bentuk segi 4 ada berapa. Nah, si anak suruh menghitung. Nah, itu secara tidak langsung mengenalkan matematika kepada anak. Kedua adalah menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Jadi, matematika itu kalau dikenalkan sejak kecil dan melalui bermain, maka anak kedepannya itu akan menyukai matematika. Metode belajar STEAM ini dapat melatih cara berpikir anak, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, belajar untuk berkomunikasi, belajar berkolaborasi. So, ini disebut dengan 4C, yaitu critical thinking ya, atau creative thinking, communication, dan collaboration, yang mana ini harus dimiliki anak-anak di abad 4.0 ini. Yaitu ini merupakan kecakapan abad 21 ya. Selanjutnya adalah Launchpad. Apa itu Launchpad? Launchpad adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Nah, bahan-bahan Launchpad ini yaitu dari bahan alam, contohnya adalah batu, tanah, pasir, lumpur, daun, dan potongan-potongan segala sesuatu yang dari alam gitu ya. Plastik,
Contohnya adalah sedotan, botol plastik, tutup botol, pipa paralon, selang, ember, corong. Nah, dari bahan plastik ini, media-media yang dari bahan plastik saja gitu ya, bisa. Logam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari logam ya. Bisa paku, mur, perkakas dapur, sendok, garpu, plat mobil, kunci, dan lain-lain. Yang keempat dari bahan lospat ini adalah kayu dan bambu. Contohnya adalah seruling, tongkat, balok, atau kepingan puzzle. Yang kelima adalah benang dan kain. Contohnya adalah kapas, kain perca, tali, pita, karet. Selanjutnya adalah kaca dan keramik, yaitu botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, atau ubin keramik. Bekas kemasan, bisa bekas kardus, gulungan tisu, gulungan benang, bungkus makanan, karton wadah telur, dan lain-lain. Nah, inilah bahan-bahan lospat. Akan tetapi kita sebagai pendidik harus benar-benar mengawasi anak dalam memainkan bahan lospat ini. Karena apa? Karena bahan lospat ini merupakan bagian atau partikel-partikel yang kecil. Takutnya nanti ada yang tertelan gitu ya. Jadi benar-benar harus diawasi dalam menggunakan bahan lospat ini. Selanjutnya manfaat lospat. Meningkatkan tingkat permainan kreatif dan imajinatif anak, meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak menjadi lebih aktif secara fisik, mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi terutama ketika dilakukan di ruang terbuka. Kelima, memberikan pengalaman bermain yang kaya akan kualitas, memungkinkan anak-anak untuk sepenuhnya terlibat, serta menginspirasi kemampuan kreativitas mereka. Keenam, lebih hemat karena murah dan mudah didapat. Benar ya ibu-ibu, karena salah satu bahan lospat ini yaitu kita bisa menggunakan dari barang bekas gitu ya. 7, lebih menarik dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya keterampilan anak-anak karena dapat didesain ulang setiap hari gitu ya. Jadi si anak-anak itu tidak akan bosan, dia akan terus. Kemarin saya mempelajari membuat contohnya adalah bentuk kura-kura dari batu. Nah, besoknya saya mau membuat bentuk gajah mungkin ya dari batu. Seperti itu. Nah, ini adalah anak sedang bermain bahan-bahan lospat ya. Dia bermain, belajar berkomunikasi, belajar berkolaborasi. Nah, ini anak sedang bermain dengan imajinatifnya. Ini mau dibentuk apa gitu ya. Ini sepertinya mau dibentuk pohon gitu. Nah, ini belajar dari bahan lospat yang dari barang bekas ya. Ini bisa dibongkar pasang ya. Bisa, atau mungkin juga ibu bapak bisa pada saat sekarang pandemi corona, yang mana kita sebagai orang tua itu diharuskan menjadi guru. Nah, ibu bisa menggunakan metode STEAM ini, yaitu contohnya tadi dengan memasak sayur. Dalam cara mau memasak sayur, si anak dikenalkan jenis-jenis sayuran. Nah, itu merupakan sainnya. Teknologinya apa gitu ya? Teknologinya yaitu bagaimana cara memotong sayurannya, yaitu menggunakan alat apa. Engineeringnya yaitu adalah cara menggunakan alat tersebut gitu ya. Terus seninya seperti apa? Bisa dilihat dari anak, hasil potongan anak, apakah bisa si wortelnya itu bisa berbentuk kotak panjang kayak korek api ataupun berbentuk serong gitu ya. Terus bisa mengenalkan matematikanya. Nah, si anak bisa menghitung ada berapa jenis sayuran yang akan dimasak gitu ya pada saat itu. Nah, itu mungkin pemaparan dari saya tentang metode belajar STEAM di pendidikan anak usia dini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.